ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO? Jadi gimana tadi pemeriksaan tadi, Bli? Baik, lancar. Lancar ya? Untuk anggota masyarakat yang memiliki pengikut dan penggemar, mohon betul-betul dapat menyampaikan berita-berita yang baik dan berita-berita yang bersumber dari sumber yang valid dari para ahlinya dan sumber yang terpercaya. Profesor adalah yang menciptakan antibody COVID-19. Sumbang corona haruskah dipenjara? Beberapa waktu lalu, selain Jerings, publik juga diramaikan konten YouTube tentang penemuan obat herbal virus corona. Buntut dari unggahan itu, sang pemilik akun YouTube, musisi Anji, dan narasumbernya Hadi Pranoto dilaporkan ke polisi. Mereka diduga menyebarkan berita bohong. Lagi-lagi pasal 28 Undang-Undang ITE menjadi amunisi para pelapor. Saya kembali bersama para narasumber saya, ada Bung Septiaji Eko Nugroho, Ketua Mafindo, Bung Arief Zulkifli, Direktur Pemberitaan Tempo Group, dan Mbak Uni Lubis, pemimpin redaksi IDN Times. Saya memberikan kesempatan pertama pada Mbak Uni Lubis. Saya tahu pasti prinsip Mbak Uni yang seperti ini tidak boleh dihukum, lagi-lagi menggunakan Undang-Undang ITE. Tapi apa penjelasannya pada publik bahwa orang misalnya yang ngawur seperti ini memprovokasi publik untuk tidak taat pada protokol kesehatan, dibiarkan begitu saja? Mengapa orang-orang seperti ini tidak boleh dihukum? Pertama, karena saya mendukung kemerdekaan berpendapat, ya, berekspresi, dan itu adalah salah satu tugas penting dari jurnalis dan media. Bukan karena hanya sebelumnya saya pernah di Dewan Pers, dan Dewan Pers selalu mendukung ini. Nah, tadi Arief menyinggung soal pasal 28. Nah, sesudah kita dulu protes soal pasal 27 yang kita anggap ayat 3 Undang-Undang ITE yang kita anggap sebagai pasal karet, maka pasal 28 itu sesudah putusan dari Mahkamah Konstitusi tahun 2017 itu juga sudah menjelma menjadi pasal karet. Karena di situ tidak hanya yang berdasarkan SARA. Ya. Di situ dikatakan bahwa istilah antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Jadi pasal 28 ini juga sudah menjelma menjadi pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan banyak sekali digunakan untuk menjerat mereka-mereka yang menyampaikan hal-hal yang juga kritis. Nah, dalam konteks Jering, kita harus melihat dari awalnya betapa komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini ambiar, denial, tidak sesuai, tidak berdasarkan pada scientific base. Bahkan sampai hari ini, penggunaan istilah obat ya untuk berbagai macam yang herbal, yang eukaliptus, bahkan yang kemarin baru saja dikatakan oleh BP POM, belum teruji klinis dan masih banyak loopholes-nya, itu adalah komunikasi publik yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Ketidakjelasan komunikasi publik itu diisi membuka loopholes untuk berkembangnya informasi-informasi bohong atau hoax. Termasuk di media sosial. Jadi Mbak Uni, dan Jering bukan satu-satunya, Anji bukan satu-satunya. Setiap hari kita bisa melihat itu. Jadi Mbak Uni gini, kalau ingin merumuskannya adalah karena ada komunikasi yang terlalu, yang tergopoh-gopoh, tidak utuh dari pemerintah, maka ruang-ruang kosong ini diisilah oleh statement-statement yang menyesatkan. Termasuk teori konspirasi. Di level dunia tidak kurang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, salah satunya mengatakan bahwa WHO adalah boneka Cina, harus suntik desinfektan. Kominfo pernah memberikan rilis bahwa kloroquine obat malaria itu adalah disinformasi. Tapi kemudian ketika Presiden
mengatakan bahwa ini mungkin bisa dicoba untuk digunakan sebagai untuk pasien COVID, lalu kemudian rilis itu diralat dengan menjadikan bahwa benar. Jadi sebetulnya jangan salah, kalau misalnya informasi yang seperti yang disampaikan oleh Jering dan yang lain-lain dari publik ini menyebar, juga ada informasi-informasi yang tidak tepat yang disampaikan dari jurusan pemerintah, padahal dibandingkan dengan masyarakat seperti Jering, pemerintah itu punya segalanya, punya akses terhadap informasi, jurnal, punya ratusan pakar, saintis, dokter yang bisa ditanya. Oke, Mbak Uni gini, tapi pertanyaannya begini, jadi saya tidak ingin kita juga langsung betul bahwa ini adalah introspeksi buat pemerintah, tapi jangan two wrongs make it one right, karena pemerintahnya komunikasinya berantakan, maka ada kesalahan berikutnya yang kita biarkan. Pertanyaan saya, apakah kemudian orang-orang yang mengupload pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, disinformasi, membuat masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan, didiamkan begitu saja? Tidak didiamkan, tapi harus dilawan dengan narasi dan informasi yang benar. Kalau seorang Jering punya katakanlah sekian juta followers, seluruh followers daripada akun media sosial dari lembaga pemerintah itu berapa juta? Mungkin bisa 100 juta. Media massa mainstream yang sejak awal mencoba untuk menjadi gatekeeper, trusted guidance, digabung saja followernya itu juga puluhan juta. Dan itulah yang harusnya digunakan untuk melawan narasi-narasi konspirasi dan tidak benar. Oke. Kalau saya misalnya masuk, sama seperti misalnya Anji dengan Hadi Pranoto, ya dalam wawancara itu bilang profesor, tapi kemudian ketika diwawancara di media arus utama dia bilang saya bukan profesor, itu hanya panggilan kesayangan saja. Apakah kita juga... Dan itu yang sudah dilakukan oleh media sejak Desember, ya. Sejak Desember ketika informasi mengenai virus corona ini, waktu itu belum disebut COVID-19 ya, masih virus corona itu muncul di Wuhan. Yang dilakukan oleh media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kita, ya, termasuk Tempo, termasuk Kompas TV adalah mencoba melakukan cek fakta. Dan itu kita lakukan hampir setiap hari. Dan kekuatan bersama-sama dari media massa untuk melakukan cek fakta saya rasa tidak bisa dinafikan. Ya. Tapi bagaimana dengan saya mau kasih tahu bahwa ketika saya mempost tentang acara kita malam hari ini, tidak saja melalui Kompas TV tapi juga melalui Instagram saya, itu banyak banget masuk pernyataan yang mengatakan bahwa harus bisa dibedakan mana kritik, mana fitnah, menghina. Saya bisa mengatakan hampir sebagian besar masyarakat kita setuju orang-orang seperti Jering yang memprovokasi seperti ini dihukum. Menurut Bung Zek gimana? Sorry Mbak Uni, ke Bung Zek dulu. Ya, saya punya cerita ya, di sebuah desa di Jogja ini ada seorang guru, dia waktu itu menyebar bahwa ada tanah longsor di desanya. Dan itu kemudian membuat panik masyarakat di desa itu, bahkan juga keluarganya yang punya, orang-orang yang di desa itu dan punya keluarga jauh, mereka rame-rame telepon, mereka khawatir gitu. Betul tidak sih desa itu kelongsoran? Nah, faktanya adalah tidak. Waktu itu adalah informasi hoax yang disebarkan oleh guru itu. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah mereka berkumpul di balai desa, dikumpulkan para warganya dan disampaikan. Ini ada hoax yang meresahkan kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, waktu itu masyarakat memilih untuk kita selesaikan secara adat, secara sosial. Kita kasih hukuman sosial kepada Pak Guru ini. Dia disuruh masang lampu di daerah yang katanya longsor itu. Dan sekaligus diajak untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dengan bahaya hoax. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Saat ini kita cenderungnya adalah kalau kita mau menghentikan atau menertibkan, itu seolah-olah konotasinya langsung ke pidana. Padahal tidak harus. Kita masih punya norma lain ya. Kita punya norma adat, ada norma tapi mungkin Bung Zek, kasus yang Anda sebutkan karena skalanya kecil. Bisa nggak dia bilang begitu? Sehingga lebih mudah di-handle. Ya, itu memang skala kecil. Nah, untuk kasus seperti Jering, ya itu saya rasa perlu dinilai gitu. Apakah seperti apa? Karena mungkin kalau menanggapi yang disampaikan Mbak Uni ya, kami sendiri juga di Mavindo adalah yang termasuk melakukan cek fakta ya. Nah, problemnya adalah ketika kita bicara, misalnya kita membiarkan orang-orang seperti itu menyebarkan hoax terus-menerus gitu ya. Klarifikasinya itu relatif sedikit yang membaca gitu. Karena apa? Hoax itu relatif lebih appealing, mereka menggunakan judul-judul yang sensasional, bombastis,
Sedangkan artikel cek fakta itu biasanya sangat logis rasional, di mana biasanya untuk masyarakat umum, di mana tidak terlalu menarik. Iya, apalagi di kita Indonesia yang literasi masyarakatnya rendah, cara baca informasi di era digital yang mungkin masih keliru. Nah, ini juga masih jadi tantangan bahwa betul bahwa solusinya juga harus komprehensif, bahwa masalah hoax, masalah teori konspirasi ini sebenarnya adalah simptom dari problem-problem yang sebenarnya lebih mendasar di kita. Saya sepakat dengan Mbak Uni bahwa salah satu yang membuka ruang hoax dan teori konspirasi adalah ketika misalnya ada ruang-ruang kosong yang terbentuk karena misalnya krisis komunikasi atau kurang kompetennya ya bagaimana komunikasi publik pemerintah. Tapi di sisi lain juga karena ini kan penyakit baru ya. Oke, sebentar. Banyak yang belum bisa jawab gitu. Jadi soalnya gini, sebentar Bung Zek. Saya maaf, saya mau tahan karena gini, banyak juga yang mengatakan begini. Di saat negara berpikir keras bagaimana memutus mata rantai COVID-19, ini Jerings dan kelompok orang turun ke jalan teriak-teriak tolak rapid test, tidak pakai masker, tidak percaya COVID. Ini kan hasutan yang menjadi bencana. Saya sangat setuju kalau Jerings ditindak sesuai hukum. Mbak Uni. Pak, kalau misalnya yang ngomong masuk ke Kompas TV, saya tidak tahu ada berapa banyak ya. Saya kalau tidak pakai metodologi yang benar, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa itu adalah concern yang sahih ya dari masyarakat, karena kita tahu komentar itu juga bisa dimobilisasi kolom komen ya. Tapi prinsipnya adalah begini, masih ada banyak cara buat kita untuk memastikan bahwa mereka yang menyebarkan informasi-informasi yang bohong, hoax, tidak benar, itu bisa diimbangi dengan informasi-informasi yang benar. Dan itu sebetulnya adalah tugas dari media, tugas dari pemerintah, komunikasi dari pusat sampai ke daerah. Pertanyaannya adalah justru, mengapa ini kan jadi membesar-besarkan jering nih. Oke. Ya? Saya itu Anda malah melihat malah ini juga bisa membuat Jerings menjadi pahlawan. Ya, dan karena itu saya sebetulnya kita tahu kita tidak ada keraguan-keraguan sama sekali bagaimana peran besar luar biasa bagi para dokter dan tenaga kesehatan dan jajaran ID dalam konteks COVID-19. Mereka ini adalah pahlawan yang luar biasa ya, tidak hanya garda depan tapi juga benteng terakhir. Ya, tetapi kalau misalnya Jering ini harusnya nggak diladenin untuk sekelas ID lah, jauh banget. Ya, nggak sebanding dengan kredibilitas ID yang luar biasa. Ya, tidak ada keraguan-raguan. Jadi sebetulnya saya sih berharap bahwa penanganan kasus seperti ini tidak serta-merta langsung menggunakan pidana. Oke. Ada banyak sekali cara. Oke, saya mau masuk begini. Ada satu lagi yang juga dari wartawan ini yang mengatakan tentang, pasti Mbak Uni tahu, Bung Arief juga tahu, dia ditulis oleh seorang wartawan. Ada seekor hewan yang mampu menemukan pasien COVID. Dan wartawan ini menuliskan di sosial medianya bahwa hewan ini lebih berguna ketimbang Menteri Kesehatan kita. Dan ia kemudian disomasi oleh Kementerian Kesehatan karena terkait dengan postingan yang menyamakan seorang hewan dengan Menteri Kesehatan. Bung Arief, kalau ada wartawan Anda memposting ini mengatakan menyamakan atau menyandingkan hewan lebih berguna daripada seorang menteri, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini tricky nih pertanyaan Rosi, tapi saya senang. Gini, wartawan itu tugasnya adalah memenuhi ruang berita yang disediakan oleh perusahaannya, oleh si medianya. Kalau dia online, ya dia di berita online, cetak, dan televisi di tempatnya masing-masing. Jadi, kalau kita berkaca dari praktek-praktek penggunaan media sosial oleh wartawan di negara-negara yang maju, itu medianya tidak mengizinkan si wartawan secara personal, secara perorangan untuk mengkampanyekan atau mengatakan sesuatu di sosial media gitu. Jadi dia tidak punya identitas secara individual sebetulnya. Nah, ini belum bisa diterapkan di di Indonesia. Saya jadi ingat di Dewan Pers, karena saya juga di Dewan Pers, itu kita baru saja bikin aturan bahwa kalau si orang wartawan berkomentar sesuatu di sosial media, itu dia nggak bisa masuk dalam ranahnya perlindungannya undang-undang pers. Karena dia itu opini pribadi. Karena itu opini pribadi, satu. Kecuali kalau dia mensosialisasikan berita yang dia produksi. Gitu. Misalnya bacalah
Kompas misalnya begitu, bacalah Tempo, itu oke. Tapi begitu ada kata-kata yang misalnya yang disebut Rosi tadi menjelekkan orang, itu sudah muncul problem di situ. Dan yang kedua adalah kalau persoalan begini masuk ke mediasi Dewan Pers, maka dia harus dibuktikan bahwa wartawan itu memang bekerja untuk mensosialisasikan kontennya, gitu, mensosialisasikan kontennya. Nah ini juga sebetulnya adalah warning ya kepada kita di wartawan. Uang kerjaan kita yang hari-hari aja itu udah nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi nggak usah terlalu gatel tangannya untuk mengetik hal-hal yang nggak perlu. Ya. Karena buat sebuah karya jurnalistik itu jauh lebih penting. Ya, karena kemudian kan itu Kementerian Kesehatan mensomasi dan ribut lagi mengatakan bahwa loh kan yang diinin Menteri Kementerian Kesehatan somasi, tapi yang diributkan adalah mestinya bukan Kementerian Kesehatan, kan Menteri Kesehatan yang disamakan atau dianggap lebih buruk dari hewan ini. Singkat aja ke Mbak Uni, kalau wartawan IDN Times memposting mengatakan binatang lebih baik lebih berguna daripada seorang menteri, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin redaksi? Yang jelas nggak mungkin wartawan IDN Times memposting seperti itu. Kalau ada, kita nggak usah berandai-andai. Loud and clear, karena seorang wartawan values-nya harus sama dengan di mana dia bekerja. Kami kembali sesaat lagi.